Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, iki Jumat Barokah ketemu sama aku Jarod Supomono nih channel paling atraktif sak jagat seret sak paling top. Iki ono ilmu plembungan. Wah, nek cari cawon bledas buri. Sampe delok ning lampu Bangjo sering ono penyanyi kan, penyanyi pengamen. Balonku ada 5 rupa-rupa warna meletus balon hijau dor. Loh, kaget apa? Sing bledas tiga ban becak. Assalamualaikum Cak Barod, salam tujuh poin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tunjuk poin. Salam perubahan. Ya apa ya? Iki KPU ngakui bahwa ada kesalahan konversi data. Tapi menurut aku itu penggelembungan. Seperti halnya balon mau ya. Pelembungan disebul bledos ketok mbek wong saiki ya. Yuk kita tetap bukan menuduh ya, tapi kita harus waspada. Kita husnudzon kepada semua orang, tetapi tetap harus waspada. Kalau tidak ada berita yang viral mengenai perbedaan rekapan antara rekap manual dengan sirekapnya KPU, apakah KPU akan respon seperti ini? Akan jumpa pers ya Mas Ari. Itu yang viral itu di satu TPS antara sampai ngerekap jadi dulu ngerekap C1 hitung itu loh sama C1 jumlah sing ono tulisannya Anies Baswedan di Benderli kan kok disore ditulisi jumlahnya jadi ditulisi misalnya Anies Baswedan 170.000 terus nanti yang ruang kosong itu dicoret begini kan ono contohnya akeh. Nah, sampai untuk TPS pasti ngerti. Nah, mari ngono jumlah di total kan ono angkanya itu supaya bisa terbaca oleh si rekap itu angkanya disebut angka digital, angka digital ono kotak loro atau telu. Nek sampean apa loro itu bentuknya itu loro digital itu loh. Supaya apa? Supaya bisa terbaca oleh si rekap. Tetapi yang terjadi ini kan markup-nya itu keawur-awuran. Ya, dari angka misalnya 110, burine itu menjadi 410 jadi apa? Jadi markup-nya itu rata-rata TPS itu 300, bahkan ada yang sampai 500 dan 600. Nah ya, ini sing ngomong ya. Ning Tangsel wis viral bagaimana 02 iku into 86. Tinggal nambahi ngarepe 886. Coba berapa? Bukannya 500. Iki 800, iki 800 suara gitu. Itu satu TPS. Bayangkan sing ketemuan. Iki berapa persen dipublikasi oleh lewat sistem rekapitulasi KPU. Jadi ini si rekap. Jadi Jawa Timur juga ramai kayak gini ya. Jadi dulur iki kan gampang ya. Jadi satu TPS itu isinya 300 suara. Gak ono lebih. Terus diatur undang-undang KPU. 300. Jadi jumlahnya itu ya kudu 300. Plus ditambahi 20%. Kayak cadangan, ya ono daftar pemilih khusus DPK. Jadi totalnya itu 306. Makanya saksi-saksi itu kan kudune protape gitu kabeh sadurunge kotak suara itu dibuka kudu wis teko kan jam itu ya sadurunge jam itu kudu wis teko kemudian kotak suara itu harus dalam kondisi tersegel ada 5 kotak suara sesuai dengan 5 kartu suara. Nah terus kan dihitung kabeh nah jumlahnya itu 300 satu TPS jumlah itu 300 gak usah lebih mergo apa mergo DPT ini daftar pemilih tetap ya 300 saat TPS plus 20% mau 6 biji gitu kan. Nah ini terus baru ini penggelembungan itu mau data sing terus baru jadi 800 jadi 500 terus itu perang TPS. Satu Nah TPS. ini kan perang TPS Satu TPS. loh lah ya nek sisi ini 800 berarti apa dalam telung TPS Belum, belum iya. TPS. Ya. Jadi nah iki kemudian
dianggap banyak salah input yo, harus diselidiki, nggak bisa. Terus KPU ngomong, oh ini cuma salah input. Karena dari jumpa pers kemarin, Hasyim Asyari mengatakan kesalahan input itu terjadi pada Sirekap ya, sistem rekapitulasi KPU itu terjadi di 3.280 sekian TPS. Coba ya, ini kan rekap-rekap ini belum masuk semua. KPU sendiri mengakui masih berapa persen dia, ya kan rendah sekali. Aku kemungkinan yang delok apa linknya KPU masih jauh, mungkin masih di bawah 30%. Tapi sudah ada pengakuan ada kesalahan input sampai 3.200 sekian. Nah, sampai hitung aja kisah ini. Kalau dari 3.000 sekian yang diakui resmi loh oleh KPU oleh Hasyim Asyari, wis pengno gak usah akeh-akeh, gak usah sampai 500. Pengno rata-rata kan 300 pengelumbungan itu 300 ping 3.200. Tak juta 200 swara iku sampai nek nyalek sampai niku dadi 10 DPR RI. Ya, DPR RI rata-rata 1 juta 120.000 nek suara perorangan ya wis langsung budal sampean 70.000 yang mendati kok. Ya, suara yang rata-rata di atas 70.000. Ya memang nek DPR RI aman ya 120.000. Jadi sedikit dari 10 suara kursi DPR RI. Hanya dalam tanda kutip kesalahan di TPS yang disebut sebagai salah hitung itu. Lainnya terus itu terus terjadi pada perhitungan pileg. Ya, kan 10 kursi diisi Jin Eprit bisa dijual ke siapapun. Nah, ini yang direkap ini kan yang saksinya Pilpres. Nah, sehingga kemudian dari kita dari tim Amin ya pasti merasa sangat dirugikan. 1 juta gak di Pak. Saiki suarane selisihnya dia sudah ngeklaim 58%. Ya meskipun hasil hitung cepatnya itu cacat nih, menurut tim analis IT kita. Mergo 54 juta DPT yang kita curigai bodong yang belum diverifikasi oleh KPU. Nah, daftar-daftar seperti ini Surabaya itu di 30, Surabaya kan 31 kecamatan. Hampir di setiap kecamatan untuk penggelembungan itu. Saya belum memverifikasi berita itu. Di situ disebutkan JPN, tapi sampai tampil naik. Itu penggelembungan yang di Tengah Rai terjadi. Ini di satu kota. Bagaimana dengan di Jawa Timur aja 38 kabupaten kota. Di Indonesia ada 38 provinsi. Kalau ini sampai terjadi dengan alasan hanya salah input, ya ini DSM, Pak, terstruktur, sistematis, dan masif. Kesalahan ini. Yang dulu data sing sampean kirim mau memang 30 30 kecamatan rata-rata ya sing disebutkan ada 500 penggelembungan setiap kecamatan. Bayangkan ini menjadi tren, menjadi viral ngene ngene medsos sejak mari coblosan. Jadi coblosan awan itu langsung begini viral ya ning ndi iki. Termasuk yang pertama ini Tangsel. Nah, mulane iki wingi bengi timnya Amin itu rembukan satu tidak tertutup kemungkinan akan menjalin kerjasama dengan PDIP guna untuk ini memfollow up tentang kecurangan. Yang kedua, menyimpulkan bahwa ada 3 jenis pelanggaran. Satu adalah penggelembungan suara, dua keterlibatan aparat desa, yang ketiga ya iki sing arep di apa direbuki mana pengaruh aparat mulai kepala desa mau enggak? Aku menerima laporan ke daerah-daerah ya. Itu teman-teman duit 200.000 itu bengi itu gak serangan pajar mana, serangan Isa itu. Jadi sore-sore ngono iku koyo jare apa timku ndo daerah-daerah. Kayak pasar malam, Pak, teman-teman duit. Jadi kalau dulu menyebutnya serangan fajar mereka tak turun subuh terus singidan saya enggak Maghrib, terus maghrib, kayak main terbuka gitu ya maghrib. besi saya kayak Marisa kayak pasar malam dari timku itu bagi orang atau saya nah ini kan fenomena gejala yang luas di mana-mana tinggal sekarang ya kalau
Amin kan punya THN ya, Tim Hukum Nasional. Terus karek buktekno aja kalau ini memang ada kecurangan-kecurangan semacam itu. Nah, Dewi ini kan selalu ngomong, wah ini percuma nanti kalau kita bawa ke MK, ya, kita tidak akan bisa menang, sama pesimisme. Tidak seperti itu. Ini kan bukti-bukti yang sudah nyata di lapangan. Kalau memang betul terjadi pelanggaran dengan 3 macam pelanggaran tadi ya, penggelembungan dengan alasan salah input, marinono penggunaan aparat desa yang masif, ini kan di nomor telu money politics. Ini sudah jelas-jelas TSM. Saya kan mau saksi-saksi ini kan semani. Iki kiai-kiai Madura wis siap, wis teko Madura ae saksi-saksi ini. Nek saksi-saksi untuk ini dari luar Madura ada sing ngerti. Ya, aku dilapori konco-konco lho daerah iki. Ya Pak kades-kades wis diceluk ya kan lurah-lurah itu diceluk. Terus mari ngono tokoh-tokoh agama sing tahun nerima sumbangan ini diceluk. Dan levelnya itu berjenjang nek lurah ya engko nduk apa polsek atau polres. Tapi nek sing kiai-kiai luwih dukur ya sampai petinggi Polri sing ngudun. Nah, ini kan sudah terlihat praktek ini meluas di mana-mana. Saya kira terus tim hukum ya atau katakanlah tim gabungan tadi nggak berani membawa ini ke apa MK sebagai pemutus sengketa pemilu ya rakyat itu terus sampai diapakan. Saya kira rakyat akan backup sepenuhnya ya. Terus kita sudah membuktikan nang JIS itu uang 4 juta gak ada tumbangan tekan dindi wis melaku dhewe wong-wong. Wis aku bayangno wong 4 juta saya bedal maneh. Longgo nduk Jalan Diponegoro ngarep KPU, longgo nduk Medan Merdeka ngarepe Bawaslu sampai nang Monas, sampai nang ngarep istana. Ya, kita duduk saja menuntut keadilan dengan cara-cara yang tenang ya, misalnya kini istighosan atau doa bersama atau sholawatan. Ini jangan diremehkan kekuatan masyarakat, kekuatan rakyat. Dianggap bodoh kabeh terus quick count 58% terus deklarasi terus ngaku menang. Iki juga disesalkan ya Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia itu bertemu dengan Prabowo Gibran Paslon 02 untuk mengucapkan atas kemenangan quick count Pak Jokowi. Quick count itu bukan resmi. Quick count itu sampel Pak Jokowi. Sing menurut undang-undang pemilu yang resmi adalah real count oleh KPU. Lah iki sing saiki rame ya. Bagaimana Pak Jokowi mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran anak dewi. Nah, iki aja kan memberi contoh teladan cooling down. Jadi gak usah bersikap lah. Gak usah cawe-cawe medali. Cukup, cukup Pak Jokowi. Sampai ini terlalu jauh. Offset balik-balik ya. Iya, itu komentar aku apa streaming tuh Metro TV apa anu itu. Sopo tim hukumnya apa juru bicara Prabowo Gibran sing kayak kasino ya para arek Nusron, Gerindra. Nusron. Goto kan Golkar. Kasih sengamu Gerindra itu loh si siapa itu? Gerindra sing arek hukum tim hukumnya bicara arek kasino. Itu kan ngomong bahwa itu Habibur Rahman Nusron. acara arek kasino kasino itu Mas. Kasino sing bicara tak delok oh Habibur Rahman jare kasino jare. Apa mau deh? Iku kan mengatakan bahwa ya biasa bukan hanya Pak Habib, Pak Jokowi yang berusaha selamat ada presiden dari mana nggak lebih mengucapkan selamat kepada eh, Prabowo Gibran atas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Ya, kepala negara daerah lain kan masalah. Ya meskipun mereka tidak tahu persis bahwa ini masih terlalu dini. Ya lain kalau di pemilu Amerika itu malam hari ketika masing-masing paslon itu sudah melakukan quick count sendiri itu apa namanya yang menang dia mengklaim kemenangan victory speech namanya yang kalah dia juga mengakui kalau menghitung cepat itu quick count-nya itu dia dinyatakan kalah quick count-nya dia sendiri dia akan memberikan concession speech itu pidato pengakuan kekalahan itu loh. Nah itu kemudian banyak
negara-negara lain yang memberikan ucapan selamat. Tetapi di tradisi Amerika, dua pasangan, biasa Amerika hanya dua pasangan, dua paslon, ya. Itu ada victory speech, ada concession speech. Kalau sudah ada pidato kemenangan, kemudian ada pidato pengakuan kekalahan, barulah kemudian negara-negara lain itu memberi ucapan selamat. Tapi ini kan udah kasino ini nggak perbandingan tapi ngawur. Oh, kepala-kepala negara lain sudah mengucapkan selamat. Nah, itulah selalu argumennya itu sesat pikir, logical fallacy. Kesesatan pikir, cara berpikirnya itu kesasar, nyasar. Mergopo tidak menjawab persoalan yang sebenarnya yang kita permasalahan itu. Pak Jokowi itu sebagai kepala negara Indonesia yang supposed to be berdiri di atas semua calon, semua golongan, termasuk seluruh rakyat Indonesia. Kan Dewi balak-balik ngomong netral. Ya, kenapa dia nggak bisa menahan diri? Ya, tidak menyadari apa dengan sengaja melakukan gerakan melakukan tindakan yang provokatif. Jadi beda, Kasino. Iki tuh ojo. Kemudian lu biasa kan. Dia yang jawab itu, oh, bukan hanya Pak Jokowi yang itu konsep kepala negara ini, kepala negara ini. Itu namanya. Nah, kadang-kadang itu di dalam debat kemarin tak delok Masinton dan mana situ. Nah, logikanya itu logika yang sesat. Kita tidak mempermasalahkan orang lain memberikan ucapan selamat atas penyelenggaraan pemilu. Tetapi Pak Jokowi sebagai kepala negara yang sudah menegaskan akan netral dan tugas kewajiban konstitusionalnya dia adalah netral mengayomi semua golongan. Ini yang kita masalahkan. Itu yang Pak Jokowi itu melakukan kesalahan. Itu yang Pak Jokowi itu provokatif, menunjukkan arogansi, kekuasaan, ya, dan itu prematur. Munculnya beberapa lembaga survei yang melakukan quick count dengan keunggulan Prabowo hampir 60%. Terus munculnya kesalahan dalam suara-suara konversi data di KPU dan juga ucapan selamat untuk Pak Jokowi. Ini memunculkan ini ya apa anggapan bahwa quick count ini memang dirancang apa untuk melemahkan, menyerang apa mentali apa paslon-paslon lain. Jadi gemeter, kon drone iki angkanya kayak gini, nyerahlah, seperti itu kesannya. Apa nih tambahi, wah presiden juga mengucapkan selamat, artinya apa sah jero kurung mari ini pertandingan masih baru mulai. Quick count adalah hanya sampel aja. Masih jauh lah. Ya kita kan tenang aja. Kita lagi rekap ini. 15 Februari kemarin itu mulai proses rekapitulasi. Nanti kemudian ini baru naik ke PPK di level kecamatan. Dan itu sampai 2 Maret. Jatuh, aku lembur 24 jam ngumpul no rekapan-rekapan ke daerah-daerah. Jadi jatuh. Dari rekapan-rekapan tadi terdapat indikasi kecurangan penggelembungan tadi. Ini kok sampai 2 Maret baru toko gunung naik ke tahapan berikutnya. Saya sih dowo terus naik kono kemudian main opini tadi itu dengan apa pencitraan dengan setting ya, termasuk agak ngomong 58% ya sampai tinggi kita bahas Rosan Ruslani ketua apa tim CC di Prabowo Gibran kaget soalnya apa KPU ini itu kan engkau kan ini wong-wong ini orang-orang banyak terpengaruh lah sudah otomatis harus kalah gitu ya. Karena apa? Karena nanti banyak orang-orang yang bahkan orang yang terpelajar ngomong hasil biasanya hasil quick count dengan hasil rekap asli KPU itu tidak jauh berbeda. Ya. Sehingga apa loh? Ini pemikiran yang sesat juga. Sehingga seolah-olah patokan itu quick count 58% itu. Padahal kebalik. Patokannya itu undang-undang apa pemilu kita, PKPU kita tetap bahwa hitung manual itu. Nah saya ini ngomong soal skenario, soal settingan. Nek kuwi kalau misalnya mau diikuti oleh KPU ini ngoyo iku ndelek supaya apa carane supaya teko 100 teko 200 suara sing meh 60% itu 100 juta suara ya apa carane hitung manual supaya ya supaya itu. Sehingga kemudian tadi terjadi kasus-kasus penggelembungan. Jadi 58% ini fata morgana, awang-awang, itu real.
Sing riyen kok hitungan di KPU. Dadi ojo diwale, oh biasanya itu pemilunya double kabeh sing biasanya itu. Justru sekarang ini kita jangan sampai biasanya, kita jaga betul TPS-TPS kita jaga betul rekapan-rekapan kita inventarisir seberapa pun jumlah kecurangan itu kita kumpulkan, laporkan ke kita. Jangan lapor langsung ke Bawaslu, kumpulkan. Kita punya tim hukum nasional yang siap menginventarisir semua kecurangan dan kemudian melaporkan itu secara terpusat di DHN pusat dan nanti akan menjadi bukti-bukti untuk saksi di persidangan persengketaan pemilu. Ngono Cak Jarod. Ah, betul. Apa sing awak dibahas membaca bro? Satu pesan nih, ojo teledor, ojo lemah. Jangan melemahkan semangat oleh suara-suaraimu. Sing penting tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berubah.